Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya Putri Arvita Anggraini akan membahas tentang materi posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya ya. Selamat menyaksikan. Enjoy. Ada dua pokok bahasan cara menentukan posisi titik. Yang pertama menentukan titik terhadap titik asal 0,0 dan yang kedua menentukan titik terhadap titik tertentu A, B. Yang pertama menentukan titik terhadap titik asal 0,0 dari gambar di samping dapat kita simpulkan bahwa menentukan jarak dan posisi pada suatu titik asal 0,0 terhadap titik tertentu dimulai dari titik O, kemudian bergerak mendatar ke arah kanan sumbu X dan bergerak ke arah sumbu Y. Maka hasil akhirnya itu hitunglah berapa langkah yang dilalui dari titik asal menuju titik tertentu tersebut. Yang kedua itu cara menentukan titik terhadap titik tertentu. Dari gambar denah di samping itu ada beberapa posisi objek tertentu. Cara menghitungnya sama seperti tadi ya, dimulai dari titik O, kemudian bergerak mendatar ke arah kanan sumbu X dan bergerak ke arah atas sumbu Y. Maka hasil akhirnya hitunglah berapa langkah yang dilalui titik asal tersebut terhadap titik tertentu tersebut. Selanjutnya itu bisa kita lihat bahwa posisi titik akan ditulis dengan nilai yang benar jika dalam menggunakan rumus. Maka formula seperti ini: X baru sama dengan X lama dikurang X acuan, Y baru sama dengan Y lama dikurang Y acuan. Jarak suatu titik. Nah, di situ ada gambar titik A ke titik B ya. Yang garis biru mendatar itu sumbu X, garis tegak lurus itu sumbu Y. Jadi rumus dari jarak titik A terhadap titik B itu adalah akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Contoh yang pertama dari denah perkemahan di samping itu, maka tentukan objek perumahan terhadap kolam ya. Di situ koordinat perumahan itu 6,5 dan koordinat kolam itu negatif 3, negatif 3. Ini ada dua cara kita menjawabnya ya. Yang pertama itu cara menghitung langkah ya. Kita lihat posisi kolam dan perumahan, kemudian dari kolam 9 langkah ke kanan dan bergerak 8 langkah ke atas menuju perumahan. Jadi koordinat perumahannya terhadap kolam adalah 9,8. Dan cara yang kedua itu menggunakan rumus ya, dimana koordinat perumahan 6,5, kolam negatif 3,3. Jadi untuk X-nya itu X2 dikurang X1 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9, dan untuk Y-nya Y2 dikurang Y1, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi koordinatnya sama ya seperti cara yang pertama, yaitu 9,8. Contoh yang kedua itu diketahui titik B-nya negatif 4,2, titik C-nya 2, negatif 1. Titik pangkal atau acuannya dipindahkan ya. Jadi titik C-nya itu menjadi negatif 2,4 dan koordinat titik B, berapa koordinat titik B terhadap titik B? Nah, kita buat tabel seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan cari dulu titik acuannya. P dalam kurung X, Y. Itu ada X, C baru sama dengan C, X, C lama dikurang XB. Begitupun dengan rumus Y-nya. Jadi didapat hasil PXY-nya 5, negatif 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik koordinat barunya, di mana rumusnya itu XB baru sama dengan XB lama dikurang XP. Begitupun dengan Y-nya, YB baru sama dengan YBL, YB lama dan dikurang YP. Jadi koordinat titik B terhadap titik P adalah negatif 9,3.
Contoh yang ketiga, tidak diketahui titik A ke B itu 3,8, B ke C itu negatif 7,2. Jadi tentukanlah koordinat titik A terhadap titik C. Nah, itu kan kita sudah peroleh ya. Langsung kita cari koordinat titik A ke titik C. X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. 3 ditambah negatif 7, 8 tambah 2. Jadi min 4,10. Contoh keempat itu diketahui titik A 2,0, titik B 6,0. Hitunglah jarak antara titik A terhadap titik B ya. Pakai rumus yang tadi yang telah kita bahas. Itu tinggal 6 dikurang 2 negatif pangkat 2 ditambah 0 kurang 0 pangkat 2. 4 kuadrat itu sama dengan 16, 0 kuadrat 0 sama dengan 16 tambah 0 adalah akar 16 sama dengan 4. Sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.